Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ria Tripratiwi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dari kampus Universitas Hairun Ternate. Jadi hari ini saya akan memaparkan materi tentang akuntansi untuk operasi cabang dengan berfokus pada agen penjualan atau kantor agen. Nah, ini merupakan profil singkat saya dengan nomor pokok mahasiswa 022722111104. Dan langsung saja masuk pada penjelasan mengenai pengantar. Jadi, ketika sebuah perusahaan berkembang, biasanya perusahaan akan membuka unit usaha baru di berbagai daerah. Nah, dua bentuk perluasan yang umum dilakukan adalah kantor cabang dan kantor agen. Namun, perlu untuk digarisbawahi bahwa kantor agen tentunya berbeda dengan kantor cabang, terutama dari sisi pembukuannya. Jadi, kantor agen tidak memiliki sistem akuntansi yang sendiri dan semua transaksi tentunya akan dicatat oleh kantor pusat. Masuk pada pengertian kantor agen. Jadi, kantor agen adalah unit yang menjual barang milik kantor pusat. Kemudian, agen hanya bertindak sebagai perantara penjualannya, bukan sebagai entitas yang mandiri. Mereka tidak dapat menyusun laporan keuangannya sendiri dan tidak dapat memiliki persediaan secara kepemilikan. Jadi, semua hasil penjualan disetor ke bagian kantor pusat, dan agen tentunya memperoleh komisi sebagai bentuk atas imbalannya. Masuk pada ciri-ciri kantor agen. Jadi, terdapat beberapa ciri-ciri yang penting dari kantor agen, yaitu ada barang hanya dititipkan secara fisik namun tetap milik kantor pusat. Kemudian tidak ada pencatatan secara transaksi di pihak agen. Dan yang ketiga, agen hanya melaporkan aktivitas keuangannya saja. Dan yang terakhir, penghasilan agen berasal dari komisi, bukan laba. Masuk pada alur proses transaksi agen. Jadi, proses alur transaksi pada agen itu sederhana dan terdiri dari 3 tahap yang utama. Jadi, proses alur transaksi yang pertama yaitu kantor pusat akan mengirim barang ke agen dengan tanpa jurnal. Kemudian alur yang kedua, agen menjual barang dan menyetorkan uang ke pusat. Kemudian yang terakhir, kantor pusat akan menghitung komisi untuk agen dan mencatatnya sebagai beban. Dan jurnal oleh kantor pusat adalah ketika barang dijual oleh agen, maka piutang atau kas akan bertambah di sisi debit dan penjualannya akan bertambah di sisi kredit. Kemudian seandainya ketika mencatat beban komisi, maka beban komisi akan bertambah di sisi debit dan hutang komisi akan bertambah di sisi kredit. Kemudian seandainya jika ketika komisi dibayar, maka hutang komisi akan berkurang di sisi debit dan kas akan berkurang di sisi kredit. Dan untuk ilustrasi kasus yang pertama, sebagai contoh, pada tanggal 2 Januari kantor pusat mengirimkan barang senilai 1 juta rupiah ke agen dengan harga pokok adalah 800.000 rupiah. Karena kepemilikan tetap di pusat, maka tidak ada jurnalnya. Kemudian pada tanggal 5 Januari barang tersebut alhasil terjual dan hasil penjualannya disetorkan ke kantor pusat. Maka jurnal di kantor pusat adalah kas bertambah di sisi debit 1 juta, penjualan di sisi kredit 1 juta rupiah, harga pokok penjualan di sisi debit 800.000 rupiah, dan persediaan barang di sisi kredit senilai 800.000 rupiah. Masuk pada ilustrasi kasus yang kedua. Seandainya jika agen menerima komisi sebesar 5% dari penjualannya senilai 1 juta rupiah, maka besar komisinya adalah 50.000 rupiah. Jadi, jurnal pencatatan beban komisi adalah beban komisi bertambah tentunya di sisi debit 50.000 rupiah dan utang komisi bertambah 50.000 rupiah. Dan seandainya jika kemudian dibayar, maka utang komisi berkurang. Sisi debit 50.000, kas di sisi kredit karena berkurang jadi 50.000. Perbandingan agen versus cabang. Nah, untuk lebih memahami perbedaannya berikut perbandingan antara kantor agen dan kantor cabang. Dinilai dari segi aspeknya, terdapat 4 aspek di sini, yaitu kepemilikan barang,
kemudian pembukuan pendapatan, dan juga otoritas keputusannya. Jadi aspek yang pertama yaitu kepemilikan barang. Jadi kepemilikan barang di kantor agen yaitu kantor pusat, dan juga kepemilikan barang di kantor cabang yaitu cabang itu sendiri. Dan aspek yang kedua yaitu dinilai dari pembukuannya, itu pembukuannya di kantor agen itu tentunya tidak ada, dan kantor cabang secara mandiri. Pendapatan, aspek yang ketiga di kantor agen itu pendapatannya itu secara komisi, kemudian di kantor cabang nah itu pendapatannya itu labanya itu. Kemudian aspek yang keempat, otoritas keputusan di kantor agen itu sangat terbatas, kemudian kantor cabang lebih luas. Jadi agen bersifat lebih terbatas dan terpusat, sedangkan cabang lebih secara otonom. Nah, masuk pada laporan dari agen. Jadi, walaupun tidak mencatat sendiri, agen tetap berkewajiban mengirimkan laporan kepada pusat yang berisi 1. Data-data penjualan harian atau mingguannya, kemudian kas yang diterima dari agen, kemudian yang ketiga biaya-biaya operasional yang relevan. Nah, pusat menggunakan data-data ini untuk menyusun laporan keuangan secara lengkap dan juga akurat. Dan pengaruh ke laporan keuangan, akuntansi agen penjualan akan memengaruhi laporan keuangan kantor pusat, dengan seluruh penjualan oleh agen akan diakui sebagai penjualan di kantor pusat. Dan kemudian yang kedua, komisi yang dibayarkan akan muncul sebagai beban operasional pusat. Dan yang terakhir, tidak ada pencatatan aset, liabilitas, maupun pendapatan di pihak agen. Nah, terakhir pada kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa kantor agen merupakan perpanjangan operasional pusat, bukan sebagai entitas akuntansi yang terpisah. Dan semua pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh kantor pusat. Yang ketiga, sistem ini sangat cocok untuk efisiensi distribusi dan pengendalian yang terpusat. Dan terakhir, kunci keberhasilannya adalah transparansi laporan dari si agen. Dan untuk quotes penutup yang sangat bagus, agen mungkin bukan bagian dari struktur, tetapi kejujurannya itu mencerminkan reputasi dari perusahaan. Demikianlah presentasi saya mengenai akuntansi agen penjualan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang baru dan bermanfaat dalam dunia praktik akuntansi distribusi. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.